Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Eko Kusuma dan teman saya Asmainita Filda akan mempresentasikan tentang audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang dagang, akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuan audit ini adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Terdapat 3 kelas transaksi dimasukkan dalam siklus: 1. Akuisisi barang dan jasa, 2. Pengeluaran kas, dan 3. retur dalam pengeluaran barang pembelian secara diskon pembelian. Fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan pencatatan terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang serta jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Siklus tersebut umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang yang memerlukan barang jasa dan berakhir dengan pembayaran utang usaha. Proses pesanan pembelian. Permintaan akan barang dan jasa oleh personel lain merupakan titik awal bagi siklus ini. Bentuk pasti dari permintaan itu dan persetujuan yang diperlukan tergantung pada sifat barang atau jasa serta kebijakan perusahaan. Dokumen umum yang meliputi permintaan pembelian digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh perusahaan berwenang berupa permintaan akuisisi seperti atas bahan oleh seorang mandor ruang menyimpan, pemberian oleh perawat dan personil kantor atau pabrik, atau permintaan asuransi dari broker penanggung jawab aset terkait. Pesanan pembelian adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait barang dan jasa yang dibeli perusahaan dan sering kali digunakan untuk menunjukkan otoritas pembelian. 2. Penerimaan barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa oleh perusahaan merupakan titik kritis dalam proses ini, karena pada waktu inilah biasanya perusahaan mengikuti adanya akuisisi dan utangnya terkait dengan pencatatan mereka. 3. Mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa merupakan pencatatan yang tepat pada waktu yang akurat, penelitian awal, dan yang mengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran aktual. Karena itu, perusahaan harus berhati-hati mencantumkan semua transaksi hanya akuisisi yang ditentukan dan pada jumlah yang tepat. Faktur vendor. Faktur vendor adalah dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terhutang atas satu akuisisi. Memo debit. Memo debit adalah dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terhutang kepada vendor akibat retur barang dan pengurangan yang diberikan. Voucher. Voucher digunakan organisasi dalam menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memiliki transaksi akuisisi bernomor urut. File transaksi akuisisi. File transaksi akuisisi adalah file yang dibuat oleh komputer yang meliputi semua transaksi akuisisi dan diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode, yaitu jurnal daftar akuisisi. Jurnal akuisisi akuisisi mendefinisikan apakah akuisisi dilakukan secara tunai dengan bidang usaha. File induk utang usaha. File induk utang usaha mencatat akuisisi, pengeluaran kas secara retur, dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. Neraca saldo utang usaha. Neraca saldo utang usaha mencantumkan jumlah yang terutang pada setiap vendor atau dari faktur. Untuk titik neraca tersebut digunakan jumlah induk. Memproses dan mencatat pengeluaran kas. Pembayaran atas pembelian dan barang jasa merupakan aktivitas yang dilakukan melalui semua aktivitas tersebut secara langsung akan mengurai saldo akun kewajiban tetap utang usaha. Dokumen berhubungan dengan proses pengeluaran kas yang diperiksa oleh tidak atas cek. Dokumen ini bisa digunakan untuk membayar pembelian ketika tagihan telah jatuh tempo. File transaksi pengeluaran kas. Jika file transaksi pengeluaran kas adalah file yang dibuat oleh komputer dengan mencatatkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode. Dan jurnal akuntansi transaksi pengeluaran kas yang mengeluarkan laporan yang dibuat oleh file transaksi pengeluaran kas yang menetapkan semua transaksi selama satu periode waktu. Laporan vendor. Laporan vendor adalah dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal akuisisi, retur, pengurangan pembayaran pada vendor, dan saldo akhir. Bagaimana e-commerce memengaruhi siklus akuisisi dan pembayaran? Tujuan perusahaan menggunakan internet dan e-commerce untuk mengamankan proses akuisisi barang dan jasa terhadap proses lainnya seperti manajemen mata rantai supply, informasi mengenai deskripsi produk, penetapan harga, schedule penerimaan, dan syarat lainnya tersedia di internet melalui website vendor dan database yang dapat diakses dan lainnya. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian, pengujian substantif atau transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran dibagi dalam 2 bidang, yaitu 1. Pengujian akuisisi dan 2. Pengujian pembayaran. Metodologi dasar pengujian perincian saldo utang dagang. Oleh karena seluruh transaksi siklus akuisisi pembayaran masuk melalui utang dagang, maka akun tersebut adalah penting dan seluruh audit pada siklus akuisisi dan pembayaran. Utang dagang harus dipisahkan dari
utang akrual yang kewajiban bunga. Mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang dagang. Resiko bisnis klien yang cukup besar dapat muncul dari perubahan tersebut. Misalnya penjualan bisa memiliki asas pada pencatatan utang dagang sehingga mereka dapat memonitor status saldo utang dan melakukan rekonsiliasi transaksi. Pihak ketiga juga dapat mengakses pencatatan akuntansi yang dapat menimbulkan salah saji jika akses ini tidak dikendalikan dengan benar, menetapkan salah saji yang dapat diterima dan menilai risiko bawaan. Seperti halnya piutang dagang, transaksi yang berjumlah besar dapat dipengaruhi utang dagang. Saldo transaksi tersebut biasanya berjumlah besar, dihasilkan dari banyak vendor yang biasanya auditnya juga relatif mahal. Untuk alasan ini, auditor biasanya menetapkan salah saji yang dapat diterima yang tinggi untuk utang dagang. Menilai risiko pengendalian dan mendesain serta melakukan pengujian pengendalian dan menguji subjektif atas transaksi. Setelah auditor menetapkan salah saji yang dapat diterima dan risiko bawaan untuk utang dagang, mereka menilai pengendalian risiko berdasarkan pemahaman tentang pengendalian internal. Pengujian substantif akhirnya dari auditor. Oleh karena itu, auditor harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan antara pengendalian dan utang dagang. Mendesain dan melakukan pengujian perincian saldo utang dagang. Tujuan keseluruhan dalam audit utang dagang adalah untuk menentukan apakah saldo utang piutang disajikan secara wajar dan benar. Terdapat perbedaan penting dalam pemfokusan audit atas utang aset. Pengujian utang lewat waktu. Oleh karena fokus pada akun utang terletak pada kurang saji, maka pengujian utang lewat waktu merupakan hal yang penting dalam audit utang dagang. Pengujian pisah batas. Pengujian lewat batas untuk utang dagang dilakukan untuk menentukan apakah transaksi yang dicatat sebelum atau sesudah tanggal secara dimasukkan dalam periode yang benar. Hubungan antara pisah batas dengan pengamatan fisik persediaan. Untuk menentukan apakah pisah batas sudah benar dilakukan, auditor perlu melakukan pengujian pisah batas sesuai dengan pengamatan fisik atas persediaan. Persediaan dalam utang dagang, auditor harus membedakan antara pembelian persediaan yang berbasis VOB tujuan dan VOB tempat asal. Selanjutnya, reliabilitas bukti. Perbedaan antara faktur vendor dan laporan vendor auditor. Harus dibedakan antara faktor yang vendor dengan laporan vendor dalam melakukan verifikasi jumlah yang dinyatakan dalam vendor tersebut. Laporan vendor lebih baik dan melakukan verifikasi utang dagang karena memasukkan saldo akhir. Faktur vendor lebih baik dalam melakukan verifikasi transaksi satu persatu dan faktur tersebut menunjukkan perincian pembelian. Perbedaan antara faktur vendor, laporan vendor, dan konfirmasi. Perbedaan utama antara laporan vendor dan konfirmasi utang dagang adalah informasinya. Laporan vendor dibuat oleh vendor atau pihak ketiga yang independen tetapi ada di tangan klien. Pada saat diperiksa auditornya, klien memiliki kesempatan untuk mengganti laporan vendor atau menahan laporan vendor tentu agar tidak ditemukan oleh auditor. Oleh karena ketersediaan laporan vendor dan faktur vendor di mana keduanya merupakan bukti analog karena berhasil dari pihak ketiga, maka konfirmasi utang dagang menjadi tidak umum dibandingkan dengan konfirmasi piutang dagang. Selanjutnya, jumlah sampel. Pembahasan mengenai pengujian perincian saldo utang dagang memberikan penekanan pada produser audit tertentu yang dilakukan, dokumen dan catatan yang diperiksa pada waktu pengujian. Auditor juga harus mempertimbangkan jumlah sampel dan audit untuk dagang. Sampel untuk pengujian utang dagang dapat bervariasi tergantung pada faktor materialitas utang dagang. Sejumlah utang beredar resiko audit yang diketahui dan hasil audit tahun sebelumnya. Saat pengendalian internal klien tidak efektif dan hal ini utang dagang hampir seluruh populasi harus verifikasi dalam kondisi lain. Setidaknya tetap dilakukan pengujian minimal yang memadai. Pengambilan sampel
statistik tidak bisa digunakan dalam audit utang dagang dibandingkan piutang. Dagang menentukan populasi dan sejumlah populasi lebih sulit dalam audit utang dagang oleh penekanan terletak pada penghapusan utang dagang. Maka auditor harus memastikan bahwa populasi telah mencakup kemungkinan utang yang ada. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.